Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan waktu kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Libanon, yaitu Syekh Fatih Akan. Kitab ini berjudul Qawaribu In-Najat fi Hayati Ad-Du'at. Di dalam kitab ini, Syekh Fatih akan menguraikan satu persatu bahwa sudah menjadi kemestian seorang juru dakwah ketika mengikrarkan dirinya menjadi seorang juru dakwah, maka dia pasti akan berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Rintangan demi rintangan ini hendaklah dipersiapkan oleh setiap juru dakwah agar dia tidak termakan oleh fitnah tersebut. Bagian pertama kita sudah membahasnya berhubungan dengan tentang orang-orang mukmin yang mendengkinya, atau dengan kalimat di dalam hadis al-mu'minu yahsaduhu, orang-orang mukmin yang sentiasa mendengkinya. Kedengkian ini kadang-kadang muncul dari sifat kotornya hati yang jauh dari majelis ilmu, jauh dari teman-teman yang saleh, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, sehingga waktu-waktu luang itu dimanfaatkan untuk berpikir yang buruk. Karena itulah Al-Quran memberikan kabar kepada kita bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengki atas karunia yang diberikan Allah pada sebagian manusia atau pada sebagian orang-orang mukmin. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman, "Wala tatamannu fadlallahu bihi ba'dukum 'ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna wa as'alullahu min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim." Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dan Nabi SAW di dalam hadis beliau menyatakan, "Iyyakum wal hasadu fa innal hasadu ya'kulu hasanati." Jauhilah oleh kalian sifat dengki, kata Rasulullah, karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan kebaikan. Sesungguhnya dengki itu dapat memakan kebaikan. Kama ta'kulun naru hataba, sebagaimana api melalap kayu bakar. Al-ushba rawahul Abu Daud. Karena itulah orang-orang yang mendengki disebutkan di dalam kitab ini, apalagi sebagian di antara mereka berada dalam barisan ini dengan berbagai kekurangan yang Allah tetapkan kepadanya. Entah kurang di dalam ilmunya, kurang di dalam hartanya, kurang diberikan kemampuan untuk berbicara dengan baik, atau kekurangan-kekurangan yang lainnya. Padahal sesungguhnya di balik kekurangan yang Allah tetapkan padanya ada kebaikan besar kalau dia menyadarinya. Apalagi ketika kedengkian itu telah merambat sampai pada jantung orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, para pemimpin, baik itu pemimpin organisasi atau pemimpin di dalam rumah tangga, maka kedengkian dia pada seseorang bukan hanya dapat merusak dirinya atau merusak orang yang didengkinya, bahkan bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Betapa banyak para pemimpin dan tokoh, kata Syekh Fatih Akan, yang telah mendapatkan penyakit ini, sehingga
jiwanya menjadi sakit. Dia tidak pernah senang dengan orang yang berbicara atau mengkritik dirinya sedikit pun. Sehingga ketika dia tidak senang, maka kemudian keluarlah satu keputusan-keputusan yang bukan hanya merusak pada orang yang ia tidak senangi, bahkan bisa merambat pada orang-orang yang tidak bersalah. Karena itulah betapa banyak fitnah dan kebencian yang dikobarkan karena faktor kedengkian di dalam jiwanya. Berapa banyak, kata Syekh Fatiyakan, satu tatanan jamaah yang telah dirintis dan dibangun sedemikian rupa hancur berkeping-keping dan porak-poranda karena amukan kedengkian para pendengki ini. Para jiwa yang busuk dan penebar fitnah tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggarisbawahi di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minuna wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, padahal mereka mukmin tersebut tidak berdosa, maka sesungguhnya penebar fitnah itu, pembawa fitnah tersebut telah memikul beban dusta dan dosa yang sangat nyata. Oleh karena itu, sahabat muslim dimanapun Anda berada, penyakit hasad ini, kata Syekh Fatiyakan, apabila telah berkobar, dia dapat menggerakkan orang-orang yang bersangkutan atau kaki tangannya untuk melakukan berbagai macam kedunguan, bahkan menghalalkan segala kejahatan serta hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti api apabila telah berkobar begitu besar, maka dia dapat membakar dedaunan kering, bahkan daun basah pun dia bakar tanpa terkecuali. Manusia yang telah dikuasai oleh sifat kedengkian ini, kata Syekh Fatiyakan, dengan mudah bahkan tanpa risih dapat melakukan kebohongan di mana-mana, menyebarkan fitnah di mana-mana untuk melampiaskan sasarannya kepada korban yang dia dengki. Alangkah baiknya seandainya sebelum melakukan kejahatan itu ia menyadari bahayanya, mendengar ancaman dan nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW. Nabi bersabda, siapa saja yang memfitnah orang-orang muslim dengan sesuatu hal padahal dia, orang mukmin itu, orang muslim itu bersih dari apa yang dituduhkannya, dengan tujuan menjatuhkan nama baiknya di dunia, maka pasti Allah akan meleburkannya pada hari kiamat ke dalam neraka sampai ia dapat membuktikan kebenaran apa yang dituduhkan tersebut. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, uraian demi uraian ini hendaklah menjadi catatan penting bagi kita, bahwa mulai hari ini, mulai detik ini, berikanlah opsi-opsi fikiran-fikiran yang terbaik bagi saudara kita sesama mukmin. Andai pun ada berita yang datang kepadanya, baik itu berita yang baik, tentu dia senang. Apalagi jika berita itu adalah menyangkut tentang kesuksesan dirinya, tentang kebaikan-kebaikan dirinya. Orang mukmin yang hatinya bersih seharusnya bergembira ketika orang mukmin yang lainnya mendapatkan kebaikan dan kesuksesan. Atau jika pun datang berita-berita yang buruk tentangnya, maka berikanlah opsi terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abid Dunya, hendaklah engkau memberikan satu fikiran-fikiran atau opsi-opsi ketika datang berita tentang saudaranya yang buruk-buruk. Atau setidaknya engkau berpikir bahwa boleh jadi ada sesuatu yang kita tidak tahu tentangnya daripada berita yang buruk ini. Demikian yang bisa diuraikan dari pembukaan kitab ini. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari penyakit dengki ini, sebab penyakit ini disebutkan dalam kitab Syekh Fatiyakan sebagai penyakit yang bisa merusak tatanan kaum muslimin.